Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kitab-kitab yang kecil aja dulu, yaitu Al-Bahjatul Marwiyah fil Akhlaqid Diniyah, halaman 42. Zalim itu terbagi kepada dua. Salam bagi kita nih kada sampai tamat. Apa arti zalim? Zalim itu aniaya, yaitu berkeluar dari batas keadilan dan kebenaran dengan mengurangi atau melebihinya, maka ia melengkapi kesemua maksiat dan macam-macam kehinaan. Nah, kita bicara malam ini tentang zalim. Apa arti zalim? Zalim itu maknanya aniaya, atau bahasa kita menyakiti di luar batas, atau kita menyiksa diri kita, atau kita sendiri menyakiti diri kita, atau orang lain menyakiti seseorang tapi melebihi dari batas. Misal orang memukul kita, kita membalas pukul sekali karena orang itu memukul sekali. Tapi kalau orang itu memukul kita sekali, kita balas 2 kali memukulnya, boleh. Nah, itu melebihi. Sudah sepakat Bapak Ibu tawar-menawar dagangan di pasar, sudah sepakat. Berapa iwak ini? Satu yuk, dia orang mungkin ditimbang dia satu yuk, sekian. Tukar jual, tambahin lagi seekor, nak ada dulu, karena sudah sepakat. Minta lebih, padahal sudah sepakat. Orang kalau hendak menawar minta lebih sebelum terjadi kesepakatan, itu zalim dulu. Kadang-kadang kita anggap ini biasa, padahal ini luar biasa. Orang di dalam tawar-menawar barang, kita masuk menawar, kita zalim. Jangan kita masuk menawar di ketika orang masih tawar-menawar, dia tidak belajar bermuamalah. Karena mempengaruhi tawar-menawar di ketika masih berlangsung. Apalagi kita mau masuki menawarnya lebih tinggi. Jelas orang yang berjual ini melepas barangnya kepada yang menawarnya lebih tinggi. Lain orang seperah amal mencari dana untuk pembangunan masjid mushola itu ditinggiin harga, itu ada, itu bersedekah. Itu bukan zalim. Berapa? Satu bingkai gambut 20.000. Ada yang menawar juga. Satu 60 Jessico. Ada lagi, itu bukan dijual, itu bersedekah terima. Nah, itu beda. Zalim juga. Kalau seperti itu kan zalim. Tapi kalau di pasar ingin membeli barang, orang masih tawar-menawar, jangan masuk. Ada lagi Bapak Ibu, dan banyak terjadi sekarang ini karena apa? Mungkin kadet tapi mau ngaji, gara-garanya tapi mau ngaji.
anak ini bertunangan juga. Pak, bertunangan. Tunangan itu kan kedua belah pihak orang tua yang tidak tahu. Tinggal pernikahan, lalu ada cincin tunangan. Sekalinya ada orang yang ingin sama anak kita, sugi lagi. Digagalkanlah tunangan yang terdahulu. Digagalkan. Menerima orang yang menghendaki yang aduh ini terlambat ini. Karena memandang yang mendatang terakhir ini orangnya sugi. Yang terdahulu sederhana. Maka rumah tangga itu terbalut dengan kezaliman. Andai kata sampai ke jenjang pernikahan. Karena orang sudah tunangan. Lain orang berpacaran legal masih. Itu lain dulu, tidak apa-apa. Yang serius penampilan silakan. Nah itu Bapak Ibu. Zolim. Ternyata Bapak Ibu belum diminta maaf jadi saksi. Belum tahu. Jujur belum tahu. Yang menerima calon mantu yang terakhir. Yang menolak calon mantu yang terakhir. Yang terdahulu sangat sederhana orangnya. Lalu dia gagalkan dengan alasan macam-macam. Lalu dia menerima calon mantu yang kedua. Karena calon mantu kedua agak mapan dan kaya raya. Ulun diminta menjadi saksi. Ulun mundur. Kami guru ini sudah belajar yang jadi saksi. Gagal nazar. Karena ulun tahu ini ada kezaliman. Nazar dengan zalim menangkan, mempertahankan, menghindari kezaliman. Gagalkan nazar. Nazar tidak berfungsi. Memaksa ulun dengan nazar dia menjadi saksi. Mundur. Cari saksi yang lain. Maka itu Ibu. Sampai kalau dikatakan guru ini jahat, terserah. Jahat, terserah. Selama di dalam kebenaran, guru tidak mundur. Selama ini kesalahan, ulun tidak mau maju. Zalim, makanya banyak orang berbuat zalim lagi. Dia lewat pakai mobil misal, pakai mobil. Lalu itik kurang tarabang kabel bantian. Kurang minta ganti rugi harga itik berapa? Ibu-ibu berapa harga itik? Bu, harga itik berapa seekor bu? Nah, bapak-bapak berapa harga itik seekor? 100.000. Bujur bu. Ya nang standarnya nang kenal halus bingung perempuan harganya. Berapa? Oh ada yang 100 lah, ambilnya yang 100 dia sudah. Sakarnya minta gantung, kita 200 atau 200. Zalim. Seluruh uang yang ditariknya memanfaatkan keadaan, dia melakukan dengan kezaliman. Berapapun dia punya uang, tapi caranya seperti itu
maka yang sedikit dari uang yang dia melakukan kezaliman diaduknya jadi satu di usahanya, maka semuanya dipondasikan di dalam kezaliman, cabut uang berkah. Kurang sesuai harganya. Nah ini itik ulun lah, yang tabrak. Ada mana berat, ada itiknya lah bunuh diri. Nah, panggil dia sudah zalim. Itiknya bunuh diri, masuk ke bawah ban, kalau mati minta ganti 200.000. Hamok-hamok kalau ada mau. Lebih baik kita dizalimi daripada kita menzalimi. Man zalama zulima. Siapa yang menzalimi belum lagi mati karena dizalimi. Itu contoh-contoh kecil yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah kezaliman. Nah, ayo Bapak Ibu. Nah, satu lagi itu berjual teh, maaf, berdagang minum-minuman di warung lah, lalu pakai sari manis, gulanya tuh jalan. Itu zalim enggak? Alihnya manisnya tuh kadang bunyur manis tapi jadi sari manis tuh. Orang nongkrong teh apa, teh manis. Manis itu adalah teh manis, nama sari manis adalah teh manis, berarti teh bergula. Adalah orang beli teh nama sari manis. Ya ada apa teh sari manis ada apa? Ini sari wangi, ada sari manis ya, sari wangi, ada kezaliman. Alih kalau Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang muliakan, hadir, yang paling berat yang kita hadapi nanti di pertanyaan terakhir, ketika sudah lewat titian siratal mustaqim, ada 7 pertanyaan. 7 pertanyaan. Pertama tentang iman. Pertama tentang iman. Di titian siratal mustaqim itu Bapak Ibu kita akan menghadapi pertanyaan. Waktu melewati titian siratal mustaqim dengan 7 pertanyaan. Pertama tentang iman. Beres tentang iman, mur alai terus hadapi pertanyaan tentang sembahyang. Adakah kauruan sembahyang? Beres tentang masalah pertanyaan kedua tentang puasa Ramadan. Beres tentang puasa Ramadan, tanya lagi tentang zakat. Beres tentang zakat, ditanyai lagi tentang haji, duitnya halal. 5 sudah, ya kalau 5 lah. 5. Kemudian ditanyai lagi yang ke-6 tentang mandi wajib junub. Tentang mandi wajib. Ayo, yang hadir. Benar mandi wajibnya. Beres tentang mandi wajib, yang terakhir tentang berzalim. Namanya bung ayam, zalim. Kawan ayam yang menyambung jangkrik, zalim dengan jangkrik. Yang menyambung itu. Adakah menyambung iwak? Adakah? Oh, ada. Zalim dengan
iwak. Nah, karena iwak yang kita nyambung tadi, Allah tidak matikan dulu. Kau cari siapa yang menyambung kamu, sabuk juga. Jangkrik sama jangkrik, jangkriknya ada. Hai jangkrik, cari yang menyambung kamu, sabuk juga. Hai ayam, jaga. Kira-kira lu nambah jual ayam sambungan, nggak tahu karena jual itu. Zolim dengan ayam sampai kepalanya habisan bulunya. Ayam sambungan dia gitu tuh. Zolim, ayam itu akan mencari orang yang menzalimi dia. Sabungnya juga sampai selesai. Baru setelah selesai dengan keadilannya Allah, jadilah kau ayam mati, jadilah jangkrik kau mati, jadilah kau ikan mati. Karena kan mereka tuh mati di tanah semua. Nah, si manusia tadi kalau sudah beres tidak ada lagi, silakan masuk surga. Sampai banyak ibadah pun kadang-kadang kalau ada berbuat zalim diberikan dulu. Makanya guru-guru itu kainan-kainannya keluar. Doakan guru-guru masuk rumah sakit. Guru-guru ini masuk rumah sakit, bersyukur. Sedih dia pakai ekonomi isi guru sakit. Sedih karena ulun ini hasil fotokopi yang sedih. Guru sakit, masuk rumah sakit. Ada di pikiran gitu, pikiran. Udah di sini panjang umur. Nah lalu Pak Ibuai, apa tadi? Yaitu berkeluar dari batas keadilan dan kebenaran. Kebenaran ditentang. Kebenaran itu diterima walaupun pahit, diterima kebenaran itu. Zalim kita bisa bertemu dengan diri kita sendiri. Kenapa maka kita zalim dengan diri kita? Karena kita tidak menerima kebenaran. Ditentang kebenaran, kita zalim. Walaupun pahit, kita disalahkan orang, memang salah. Terima kasih kita. Ada yang memberitahu kita memang salah. Ulun jujur, ulun tidak senang dengan orang yang selalu membenarkan ulun. Ulun senang dengan orang yang selalu mengaku ulun. Benar. Karena ulun manusia juga. Sering ulun berteleponan dengan ulun. Minta pendapat ulun. Ulun itu. Karena kadang-kadang Bapak Ibu lah di menurut Imam Sufyan Tsauri, ulama tasawuf waliullah, man ahabbal hamda faqad habbal halal. Siapa yang senang dipuji, ia sama menjerumuskan dirinya kepada kecelakaan. Kebanyakannya Bapak Ibu, orang gila pujian itu terjerumus. Karena dia memang senangnya dipuji. Selama masih ada orang yang senang, yang memberikan pandangan dengan kita, selama masih ada orang yang menasihati kita, selama masih ada orang yang memperhatikan kita, mahal orang itu dari kita. Ulun kadang-kadang ngomong sama anak ulun, keluarga ulun. Siapa lagi yang menasihati kamu kepada keluarga? Orang lain belum tentu, orang lain bisa menasihati tapi menjerumuskan. Kadang-kadang guru ngomong, siapa lagi yang kamu percayai untuk kamu dengar nasihatnya? Kalau bukan gurumu, siapa lagi? Itu guru. Siapa lagi yang kamu dengar? Siapa lagi yang kamu terima nasihatnya?
Kadang-kadang baik gue nasihat itu benar, tapi kita menolak karena kita ada kesombongan. Kita masih ada zolim diri. Guru-guru sampai ngomong sampai guru-guru termasuk guru sampai ikan dinaikin merasa kalau jadi guru. Nah, guru-guru tanpa nasihat itu punya sakit. Berbagai guru-guru sakit. Nah, kemudian kita teruskan lagi dengan mengurangi itu apa? Macam-macam. Ulun berkata, jujur dia menjawab, kalau berjualan atau pertalit kata nang bebutuh tuh beli lah cerita. Kalau butolnya tuh pas masa ditambah. Pas masa ditambah. Atau ini maunya anda nama daftar uang, ada orang yang bujur kan, nang butol. Dulu kan berapa tuh nang beteng kan apa? Dirijennya apa itu? Dirigennya itu, nang dirigennya itu kan salitar tuh ada garis biasa. Ya kalau kurang dari, wah ini nang dirigennya tuh ada lagi, wah ini butol. Ya ulun kayak itu ya ada nggak? Ulun ini masalah salitar kalian ada tahu pokoknya sebutol ini segitu. Tukar sebutol. Kalau beli salitar pas kada. Nah, ya, lagi Bapak Ibu, anak orang tuh menangis kayak gue dari biasa kita menggaung akhirnya meninggal dunia. Anaknya ini lelakian menangis meraung-raung belum lagi berkisah ke rumah nangis sudah datang ke rumah meraung-raung menangis anak orang ini lelakian hampir buru-buru ini meninggal tadi subuh. Kenapa ikan dikasih ini menangisnya apa nih? Abah ulun hendak dimakamkan guru setelah subuh di mana di daerah Bongkaran. Abah ulun ini punya hutang guru kayak apa guru supaya abah ulun jangan masalah dengan hutangnya, supaya jangan bermasalah abah ulun dengan hutang-hutang sini ambil alih. Nah, ambil alih caranya gimana? Nanti pengumuman setelah sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah di masjid Al-Haram di rumah nafas. Di rumah. Ikam tahu kan? Abi ikam banyak utang? Tahu. Ikam cara ngomongnya ini. Semua jemaah yang mensolatkan abad ulun mengambil alih. Nah, itu. Apapun yang ada urusan utang piutang sama ulun mengambil alihnya untuk menyelesaikannya. Nah, maka abaikan beres. Tapi kalau pengumuman ini siapa yang ada punya hubungan utang piutang dari dia alih kan? Ini ilmunya nih. Siapa yang ada hubungan sama ayah kami tentang utang piutang, silahkan menghubungi kami dan untuk menyelesaikannya. Tetap masih di sini ada terkait utang piutang. Orang ambil alih, kenapa bahasa orang itu? Surat kuasa itu apa? Nah, dikuasakan kan Pak? Kan kalau sudah di surat kuasa ada dikuasakan kan lagi kalau berurusan ya Pak yang hadir nih dan turun pun apa
sholat bulan itu buruk lah. Nah, ini ilmu. Ini ilmu. Semua jamaah yang berhadir atau yang tidak berhadir, yang ada sangkut paut utang piutang, saya sebagai anak almarhum mengambil alih urusan yang berhubungan dengan ayah. Maka dipersilakan untuk menyelesaikannya dengan urun sebagai anak almarhum. Tidak ada lagi sangkut paut dengan ayah urusan utang piutang. Sebab urun sudah mengambil alihnya. Nah, mantap, punya anak yang hebat. Ini perlu ibu, perlu yang catat kata-kata ini. Ulun dari guru ulun juga. Nang banyak mendengar kepada semua yang hadirin. Kalau ada sangkut paut utang piutang dengan almarhum, silakan berhubungan dengan kami. Nah, itu masih ada. Silakan berhubungan dengan kami. Orang diambil alih. Tapi banyak nama dulu ini, kenapa? Soalnya utang sedikit banyak barang. Kalau hendak bakti lalu kita menyandangnya apapun problem orang tua. Itu bagi ulama hebat punya anak. Dunia sidin kita mudahkan, akhirat sidin kita lepaskan. Bujuran terbaik, ibu-ibu catat kata-kata tadi. Siapa yang ada sangkut paut berutang piutang dengan ayah ulun atau mama ulun di saat itu, saya sebagai anak almarhum mengambil alih semuanya dan urusannya semuanya sama ulun. Tidak ada lagi urusannya sama ayah. Lalu abah kita tuh di dalam kubur sama kita, mama kita dalam kubur tenang. Berarti warisan jangan dulu dibagi. Kalau ada orang nagih utang. Pernah baik-baik kejadian dia nih. Suaminya meninggal dunia. Lalu dimakamkan, seminggu datangkan orang menagih utang sama istrinya. Menangis istrinya, banyak banget sama utang suami. Sambil menangis, sambil menelepon mulut kali tahu dia ibu kayak apa yuk. Ulun ini ibu mau dia memberi pandangan selama ulun mampu dan bisa. Lalu kayak pendapat ilmu tentang laki ulun ini ternyata banyak utang piutang dulu. Nang menagih tubuh adalah bukti. Bukti. Misalnya ada apa tuh? Kwitansinya kan ada depan guru tapi nang datang di guru ngomong laki pian ada utang 20 juta tahun anu sampai ini belum bayar lagi. Ada nggak pembuktian kwitansi bahwa suami sampean punya utang segitu sebanyak itu sama bapak yang lagi sama pian? Ada guru jangan dibayari. Ini bisa juga memanfaatkan keadaan. Ada sedikit bapak ibu itu terjadi saat sekarang ini. Jangan dibayari. Tapi guru kata dia kalau lambat-lambat akan membayari, kasihan almarhum dalam kubur. Katakan biar selesai. Kenapa? Dia menghipnotis dengan cara seperti itu. Lalu pian jadi beban untuk memikirkan membayari, sedangkan dia tidak ada memunculkan bukti bahwa suami sampai utang. Berapa orang seperti itu Bu, selama suami sampai meninggal sampai 7 hari berlima dulu Apakah semua yang berlima itu membuktikan bahwa ada hitam putihnya suami sampean, ada perjanjiannya, ada kwitansinya? Kan ada dulu. Jangan dibayari dulu.
Nah, berat. Karena kan ada bukti, kayak orang namanya. Atau kayak ini ada saksi, aku dulu menyaksikan memang suami punya hutang. Ada dia juga hitam putihnya disumpah. Ulun bersumpah demi Allah bahwa memang ibu suami Sofian ada punya hutang sama beliau karena ulun berteman dengan suami Sofian dan ulun berteman sama bapak. Nah, baru itu pikiran kamu ya. Andai kata dia bersumpah atas nama dusta, maka dia wajib masuk neraka. Ada sedikit Pak zaman waya ini dikira tuh ada zolim atau malah bininya nah lebih pulang ulun betul utang piutang itu kalau lebih apa punya nah, riba. Kenapa maka haram riba tuh? Karena zolim. Berhutang 1 juta, bayar 1.250.000, yang 1 juta aja belum tentu mau bayar. Coba berpikir, mudahan menghadir nih lah, jangan kena riba. Ayo, 1 juta aja Bapak Ibu kita belum tentu mau bayar. Jadi membayar kayak nasi 260. Coba secara matematika aja nah kita yang hadir. Pastilah Bapak Ibu kita dikawal bayar hutang 1 juta. Yang kita janji kalau dia mau utangnya 1 juta, karena aku bayar 1.250.000. Riba, zolim. Tapi kami kan menyambat Pak guru 250-nya tuh. Apabila berhutang guru 1 juta, ulun 1 juta guru membayari. Alhamdulillah terimanya aja guru tanpa ulun lebih 250 itu dengan berpahala. Kalau kayak ini Bang guru, aku hutang 1 juta lah, tapi paham-paham ikam lah. Nah, paham-pahamnya itu riba dulu. Yang ini udah kepintaran memainkan kata-kata. Zolim dimakan ke anak bini kayak apa? Udah. Ngalih ini ngalih banget. Nah, kalau kita bicara masalah zolim, tapi kita berdoa kepada Allah mudah dipeliharakan. Malah itu, maka ia zolim tadi melengkapi ke semua maksiat. Berarti semua kezoliman itu adalah maksiat. Dan macam-macam kehinaan. Nah, mahinaullah. Zolim juga betul. Memfitnah orang. Memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Al fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena membunuh selesai kalau sudah mati. Tapi kalau orang itu difitnah, pembunuhan bertahap. Nama baik orang kasihan. Ayo betul. Pembunuhan bertahap. Kasihan karena fitnah orang. Nah inilah Bapak Ibu kita harus berhati-hati. Zolim itu terbagi dua. Satu, menzalimi diri sendiri. Kenapa menzalimi diri sendiri? Kita nih menzalimi diri kita, yaitu mengurangi kewajiban yang diperintahkan Allah mengerjakannya. Seperti meninggalkan sembahyang, itu meninggalkan sembahyang, meninggal
kan tapi tertinggal satu tuh sembahyang. Kita sudah menzalimi diri kita. Ulun ke ibu-ibu dahulu lah, ibu-ibu. Pian mulai pian haid, awal-awal haid, lalu pian suci, mulai itu pian wajib. Lalu di perjalanan hidup pian, umur pian misal 10 tahun haid. Lalu umur 25 tahun punya suami. Untung punya suami yang kuat ibadahnya, sembahyangnya. Lalu sembahyang. Pian umur berapa mulai wajib kalau disiplin sembahyang, mulai badaki gulai. Saking tegas urusan ibadah. Berarti berapa tahun tuh? Umur 10 haid. 25 tahun punya suami. Berapa? 15 tahun. Ada sembahyang. Potong per bulan haidnya berapa? Seminggu. Nah, wajib dibayar. Seminggu setiap bulan potong. Selama ibu-ibu 15 tahun. Potong per bulannya seminggu. Berarti berapa tahun? Hitung kalkulator Pak. Berapa? 9 minggu 2 bulan. Nah, berarti itu potong tuh. Berarti setahunnya tuh berapa bulan tuh? Kalau per bulannya seminggu dipotong. Supaya kita hitung-hitungan nyawa ya kainap yang beli ke rumah tahu ya. Lalu kita jangan sampai meninggal tertinggal sembahyang. Kalau kadang mulai sekarang kapan lagi? Nah ini penting ibu-ibu dulu. Karena kan bu, biar kan haid setiap bulan. Nah, sekarang ini mungkin di antara hadir ada sudah menopause. Nah, kalau dibanyakin ibadah Allah. Sedang-sedang aja ibadah yang sunat. Seluruh puasa yang sunat dijadikan niat yang wajib bayar utang. Ini berat karena apabila kita zalim dengan diri kita tidak bisa selamat kita. Karena ini hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Kita tidak selamat, kita sudah tersandar. Kita sudah ada masalah. Yuk. Bapak-bapak ada haid. Nah, biar ada nifas. Berarti andai kata ulun gurui, ibu bini gurui hanya rajin sembahyang, ulun tak bini kurang rajin sembahyang gurui. Nah, untung tak bini kurang rajin sembahyang. Tak karena anak laki tamat sembahyang, nang bini tamat sembahyang. Itu. Tugas. Ayo kita bapak-bapak yang tahu kita ngapain kita ngurusin orang? Ini meninggalkan sembahyang. Bahkan ada beberapa pengajian guru sekolah tidak sah sembahyang tarawih kalau banyak pohon sembahyang yang wajib. Itu maksudnya kadang memperhatikan keutamaan sembahyang, mengutamakan sembahyang sunnah. Ulun bukan menyindir orang sembahyang tarawih. Artinya kalau pian ulun sembahyang tarawih, keutamaan diperhatikan juga. Jangan pian sembahyang tarawih, tapi pian keutamaan tidak diperhatikan, sia-sia sembahyang tarawih pian. Karena wajib tidak bisa kalah dengan sunnah. Walaupun hebat pahala sembahyang sunat itu, tetap kalah. Ini kita bicara hukum.
zalim dengan diri kita. Puasa, nah ya juga tuh kobokan puasa dan lainnya, atau tiada beriman kepadanya. Nah, ada tapi keyakinan Allah Ta'ala. Karena mau belajar ilmu tauhid gara-garanya. Lalu pikirannya jadi Tuhannya, hatinya jadi Tuhannya, perasaannya jadi Tuhannya, menuhankan perasaan, menuhankan pikiran, bingung, stres, sakit hati, galau. Banyak manusia seperti itu. Dia menzalimi dirinya, dia menyiksa perasaannya dengan cara dia sendiri. Dia tidak mau mengkonekkan aturan Allah di dalam jiwanya. Bahaya itu. Ulun guru dina stres. Stres namanya apa? Stresnya apa? Kebanyakan pikiran. Pikiran kenapa? Banyak kayu ulun di pikiran. Jadi ulun. Coba kita sambil lapor kepada Allah. Bangun tengah malam berdoa kepada Allah. Kadang-kadang ulun, apapun yang menimpa kita itu ternyata ada hikmah di balik semua itu. Jangan yang jadi hamba masalah, tapi kita berusaha memperkecil masalah, cari solusi. Bukan kita lari dari masalah, tapi kita harus menghadapi masalah, karena memang hidup selalu ada masalah. Ulun kayak Pak Guru supaya hidup jangan bermasalah, meninggal dia langsung masuk surga. Ya, Pak. Atau tiada beriman kepadanya. Nah, ada beriman kalau Allah dikatakan kuat. Berat Bapak. Nah, di banyak menzalimi diri. Bapak Ibu maaflah, sakit hati itu menzalimi diri. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Ala inna awliya Allah, ketahuilah olehmu Allah punya kekasih. La khawfun alaihim, tidak ada tertanam di hati mereka takut, karena mereka menyerahkan semuanya kepada Allah. Wala hum yahzanun, mereka tidak ada sedih mereka tetap laporkan kepada Allah. Ayo. Padahal cobaannya mereka tuh lebih gana-gana daripada kita. Tapi mereka lain. Kuat pegangan batinnya kepada yang tidak bisa tumbang, yaitu Allah. Nih, ada sedikit Pak Ibu. Nah, menyiksa dirinya sendiri. Ulun guru gini rasa kada kau makan, rasa kada kau hidup, Jadi juga pelajaran jalur. Makin ulun guru meninggal dunia, ATM-nya guru kada di lagi. Makin barang ATM-nya bisa kebobolan. Ini orang kada beriman nih, tapi orang kada ngomong seperti itu Pak. Anak ulun guru berdua guru halus guru maka menyusul guru berdua guru nyak guru anak ulun kambar guru minta banyu bang guru supaya tenang guru hati baca apa Quran nasional
Banyak ulun guru bisi masalah guru dalam hati Allah ulun ada masalah juga. Baca pada alam masyarakat atau sana untuk kulit seminggu datang pulang habis dia punya minumnya minta lagi dulu jelujak dia bisa kan tambahin. Alhamdulillah sekalinya pas 4 bulan 11 hari ulun diminta sini jadi saksi nikah pulang dan tempat KPM pulang. Ini kada kuat, mula kada kuat tuh Pak Ibu nah kayak ini lah yang Bapak Ibu seperti kapuk tilam kapuk dimakan apinya kelihatan lah, apinya kelihatan lah, kada habis kada kapuknya. Nah, berarti iman saya bagaikan dimakan oleh api kapuk dari iman kita tuh bisa habis dimakan sebab kita kada yakin lalu rayap memakan ibarat kita gagal memakan ini yang pertemuan kita. Yang kedua menzalimi orang. Nah, insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Ulun minta doa luar biasa, mudah-mudahan guru cepat sehat. Amin. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم ارزقنا صحة في تقوى اللهم ارزقنا صحة في تقوى اللهم ارزقنا صحة في تقوى خصوصا شيخي برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله